negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kalau aja istilah FOMO, Fear of Missing Out, udah ngetren pada zaman itu, mungkin itu adalah kata yang tepat untuk membuat menggambarkan peran Amerika, alias nggak pernah mau ketinggalan. Tapi persisnya gimana sih hubungan Irak dan Amerika? Mari kita mulai pembahasannya. Jadi gini, pada 1980, Irak melakukan invasi terhadap Iran. Invasi ini dikenal dengan nama Perang Teluk Satu. Nah, usai Perang Teluk Satu ini, Irak dan Iran membuat perjanjian gencatan senjata. Khususnya, Irak membuat janji untuk nggak lagi-lagi melakukan invasi ke negara-negara tetangganya. Tapi ternyata pada tahun 1990 Irak melakukan invasi lagi. Kali ini terhadap Kuwait. Invasi ini dinamakan juga Perang Teluk Dua. Sudah pasti dong penyerangan ini menarik perhatian internasional. PBB langsung tuh ngasih peringatan ke Irak untuk segera cabut dari Kuwait. Karena Irak nggak kunjung nurutin peringatan PBB, bahkan sampai dikasih ultimatum. PBB akhirnya mengirim pasukan internasional untuk membantu Kuwait. Pasukan ini antara lain berisi tentara dari Saudi Arabia, Inggris, dan tentu saja Amerika. Terus, gimana ceritanya perang dulu bisa jadi awal mula perang Irak-Amerika? Nah, nantinya kejadian Irak menyerang Kuwait ini akan disebut-sebut sebagai salah satu penyebab Amerika menyerang Irak. Apa saja sih emang yang menjadi penyebab terjadinya perang Irak vs Amerika pada 2003 silam? Ya, kalian harus tahu, penyebutan perang lebih cocok diganti dengan invasi oleh Amerika. George W. Bush, Presiden Amerika saat itu, bilang sendiri pada pers bahwa apa yang dilakukan Amerika saat itu merupakan misi pembelaan Irak. It is our American and coalition forces are in the early stage of military operation to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Saat itu, pasukan Amerika dan koalisinya sedang berada pada tahap awal operasi militer untuk meluncuti senjata Irak demi membebaskan rakyatnya serta untuk mempertahankan dunia dari bahaya besar. Emangnya ada apa sih di Irak sampai Bush bisa ngomong begitu? Nah, Amerika memiliki beberapa alasan yang diklaimnya sebagai justifikasi dalam menyerang Irak. Yang pertama adalah seperti yang udah gue sebutin tadi, yaitu misi pembebasan Irak. Bush beranggapan bahwa Saddam Hussein, pemimpin Irak saat itu, adalah seorang diktator yang telah banyak melakukan kekejaman yang melanggar hak asasi dan harus digulingkan. Beberapa hal yang dilakukan Saddam yaitu seperti melakukan invasi terhadap Kuwait dan pembantaian terhadap suku Kurdi, salah satu suku di Irak. Terus yang kedua, adanya dugaan kalau Irak menyimpan senjata pemusnah massal atau WMB. Wah, kedengarannya kayak hoax-hoax yang ada di grup WhatsApp ya, tapi ini asli. Yang ketiga, Amerika menduga adanya keterkaitan Saddam Hussein sama penyerangan 9/11. Dugaan utamanya sih tetap jatuh pada Afghanistan. Cuma Irak disebut-sebut ikut ngasih suplai senjata untuk pelatihan teroris di sana. Nah, ketiga hal itulah yang menyulut penyerangan Amerika ke Irak dan menjadi alasan kenapa Irak perang dengan Amerika. Serangan Amerika ini berawal pada 19 Maret 2003 dengan dijatuhkannya bom di kota Baghdad. Amerika nggak sendiri nih dalam melancarkan operasi ini. Amerika partnernya sama tentara Inggris ini, bahwa pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair. Dalam serangan awal ini, Amerika dengan cepat berhasil menguasai Baghdad, sedangkan Inggris mengambil alih daerah Basra. Apa sih yang sebenarnya diinginkan sama Amerika dan Inggris dari penyerangan ini? Tentu saja mereka mau mencari senjata pemusnah massal yang katanya dimiliki Irak itu. Mereka juga Saddam Hussein menyerahkan diri agar tidak dapat diadili terkait perbuatannya yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Buat keinginan yang pertama, Irak yang nggak ngerasa punya senjata pemusnah massal, yang nggak keberatan dan ngebolehin aja inspektur senjata PBB untuk menggeledah Irak.
dan mencari senjata itu. Tapi untuk keinginan yang kedua, Saddam Hussein enggan menyerahkan diri dan malah bersembunyi. Nah, sebenarnya pada tanggal 1 Mei 2003 atau tepat 41 hari setelah serangan pertama dimulai, perang dinyatakan selesai dengan kemenangan milik Amerika. Tapi Amerika nggak langsung cabut dari Irak karena masih melakukan pencaharian terhadap Saddam Hussein. Sampai akhirnya pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditemukan bersembunyi di bunker bawah tanah di Adwar, dekat dari Tikrit, kampung halamannya. Ia kemudian dieksekusi hukuman mati pada 30 Desember 2006. Ada hal yang perlu lo ketahui nih. Hukuman mati yang dijatuhkan pada Saddam Hussein adalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada 5 November 2006, Saddam Hussein dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Saudari tiri Saddam, Barzan Ibrahim, dan Awad Ahmed al-Bandar, Kepala Pengadilan Revolusi Irak pada tahun 1982 pun dihukum atas tuduhan serupa. Putusan dan hukuman keduanya diajukan banding, tapi kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung Irak. Nah, pada hari pertama Al-Adha, 30 Desember 2006, Saddam dihukum mati dengan cara digantung. Ia ditangkap dan diadili setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Khusus Irak, Libya 2023. Dalam sejarahnya mengatakan bahwa saat itu Saddam dituduh oleh pemerintahan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya, yaitu atas kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD) seperti senjata kimia, senjata biologis, serta program nuklir. Meski begitu, sampai ia dieksekusi, senjata-senjata pemusnah massal tersebut tidak ditemukan. Jadi dulu atas pembantaian Dujail, yakni pembunuhan 148 warga Syria Irak di kota Dujail pada tahun 1982. Jenazah Saddam Hussein dikembalikan ke tempat kelahirannya di Auja pada tanggal 31 Desember, serta dimakamkan di dekat makam anggota keluarga lainnya. Makamnya saat ini dilaporkan telah dihancurkan pada Maret 2015. Namun, sebelum dihancurkan, sebuah kelompok telah memindahkan jenazahnya ke sebelah lokasi rahasia. Loh, dugaan terorisme dan senjata pemusnahan massalnya gimana? Nah, ternyata Inspektur Senjata PBB gak berhasil menemukan senjata itu. Juga gak ada hal yang bisa membuktikan kalau Irak memiliki andil dalam serangan 1911. Waduh, salah sangka dong. Itu Amerika kemudian disebut-sebut melancarkan perang tanpa mitigasi. Maksudnya alasan-alasan yang mereka bikin waktu itu cuma dipakai untuk pembenaran invasi ke Irak. Itu udah terbukti nggak benar, Amerika Serikat terus berupaya menyerang Irak dengan alasan-alasan berikutnya yang nggak bisa dibuktikan juga. Kayak klaim mereka yang bilang operasi ini adalah operasi pembebasan rakyat Irak juga nggak bisa dibilang benar. Nyatanya mereka nggak cabut-cabut dari Irak. Baru tuh tahun 2011 Amerika pergi sekaligus menandakan akhir dari perang Irak Amerika ini. Amerika sampai dibilang cuma mau memperkuat otoritasnya di Timur Tengah sampai mengorbankan banyak jiwa. Ya itu invasi dari Amerika ini tentu saja mengakibatkan banyak banget kerugian, mulai dari kerusakan infrastruktur negara secara fisik sampai secara sosial. Kalau ngomongin korban jiwa, tercatat ada kurang lebih 80.000 jiwa warga sipil nggak bersalah yang dibunuh. Kan Irak termasuk negara yang memiliki partisipasi pendidikan yang tinggi. Sebelum perang, untuk sekolah dasar aja, angka partisipasinya mencapai 100%. Loh, program melek aksara di sana juga terhitung efektif, tapi mereka harus kehilangan semua itu selama perang berlangsung. Irak juga harus menerima kehancuran kota Baghdad, termasuk Masjid Al-Askari, yang merupakan bukti bersejarah awal peradaban manusia. Perang ini juga mengakibatkan disintegrasi antar suku di Irak dan munculnya politik sektarian. Politik sektarian ini adalah paham kebencian yang muncul terhadap antar golongan sampai menimbulkan diskriminasi. Disintegrasi ini membagi wilayah-wilayah Irak yang dikuasai oleh suku-suku yang ada di Irak Tengah, seperti Sunni Arab di Irak Tengah,
suku Kurdi di kawasan utara, dan suku Syiah di selatan. Terdapat juga suku-suku lain seperti Turkoman dan Assyria Kristen. Itu United Nations High Commission for Refugees atau dapat disingkat dengan UNHCR mencatat bahwa sampai September 2007 terdapat lebih dari 4 juta warga Irak yang terusir dari rumahnya sendiri. UNHCR juga mendata sekitar 2,5 juta warga Irak mengungsi dan 2,2 juta menjadi pengungsi eksternal yang mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, Suriah, Turki, dan Mesir. Pada 2010, UNHCR mendata bahwa dari 31,5 juta penduduk Irak, 3,5 jutanya menetap di kamp pengungsian. Tapi jangan kira tempat pengungsian ini bentuknya kayak tempat-tempat staycation ya. Tempat pengungsian ini gak lepas dari masalah-masalah seperti kelayakan tempat tinggal, keamanan pangan, dan akses kesehatan. Lembaga Food Security Assessment melakukan survei dan mendapati bahwa dari 1.188 rumah tangga pengungsi di Irak, 57% mengalami kekurangan bahan pangan. Mana-mana, perang memang lebih banyak dampak buruknya dibanding dampak baik terhadap rakyat. Dari tadi kami sudah menyebutkan dampak buruknya, tapi apakah ada dampak baiknya? Walaupun gak sebanding sama kerugiannya, tapi ada kok hal baik yang bisa diambil dari invasi ini. Yang pertama, rakyat Irak untuk pertama kalinya dapat mengenal sistem pemilihan umum. Pemimpin sebelumnya, Saddam Hussein, memang merupakan seorang diktator yang kepemimpinannya nggak bisa dapat diganggu. Ya, sistem demokrasi kayak pemilu ini merupakan hal baru bagi rakyat Irak yang bisa membawa pemerintahan Irak nggak otoriter kayak dulu lagi. Kemudian ada perusahaan-perusahaan asing di tambang minyak Irak ternyata menaikkan optimalisasi pengelolaan minyak mereka. Karena minyak di Irak dapat dikelola dengan teknologi yang oke punya. Irak bisa sampai berada di posisi kelima pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Nah, usai sudah pembahasan kita mengenai perang Irak versus Amerika pada tahun. Usai sudah pembahasan kita Mengenai usai sudah pembahasan kita mengenai Perang Irak versus Amerika Yang terjadi di tahun 2003 sampai 2011. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.